Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Akhirnya bocoran atau spoiler pada manga One Piece chapter 994 telah diupdate secara lengkap oleh Redon, dan sepertinya ini merupakan bocoran yang sangat detail. Nah, poin penting di chapter kali ini benar-benar akan mengungkap kehidupan dari Yamato sesaat dan setelah Kozuki Oden dieksekusi, dan alasan mengapa dia begitu terobsesi untuk meniru gaya Oden hingga ingin menjadi dirinya. Baiklah, untuk lebih lengkapnya, tahu sangat ini suwe-suwe maning, mayu kita bahas bareng-bareng. Sesuai bocoran kemarin, jika judul chapter kali ini masih sama, yakni My Other Name is Yamato. Di halaman pertama tentu masih memperlihatkan cover story dari BK of My Family. Di sini kemungkinan akan menjadi akhir dari kisah mereka setelah sebelumnya Lola resmi menikah dengan Koti. Akhirnya mereka bisa hidup bahagia dan berdampingan dengan keluarga besarnya. Di sini terlihat kapal BK berlayar dengan gembira, menjauh dari pengejaran pihak angkatan laut. Akhirnya mereka telah mendapatkan ending yang bahagia, dan rasa bosan kita melihat mereka akan segera berakhir. Panel awal masih memperlihatkan kondisi Kiku setelah tertebas oleh teknik sabit angin milik Kaido. Di sini Kinemon langsung bertindak cepat dengan menggunakan teknik Kitsune Biryu untuk membakar luka Kiku dan menghentikan pendarahan di bagian tubuhnya yang terpotong. Tentu hal itu akan menutup luka Kiku untuk sementara waktu sebelum ada dokter yang akan menanganinya. Kemudian Kiku yang sebelumnya tampak sekarat kini telah terbangun kembali dan berkata kepada Kinemon jika dia baik-baik saja. Di saat kondisi krusial seperti ini, tak ada waktu untuk mereka menyesali apa yang telah terjadi. Mereka telah siap mati dan menerima kondisi apapun. Kemudian Kaido mengatakan bahwa dia menyukai jiwa seorang samurai karena mereka selalu siap untuk mati. Kaido tampaknya cemburu dengan kematian Roger dan Shirohige karena kematian adalah sesuatu yang melengkapi seorang pria. Ya, sesuai dengan prediksi kami sebelumnya, jika meskipun memiliki hobi bunuh diri, namun Kaido ingin sekali mati dengan cara yang epik. Dia kagum dengan Roger dan Shirohige yang meskipun dalam akhir hayatnya, mereka masih saja tersenyum dan kematian mereka bisa dikenang di seluruh dunia. Kemungkinan Kaido juga ingin sekali mendapatkan kematian yang akan dikenang oleh dunia. Cara Kaido untuk menciptakan perang besar memang cukup tepat untuk dia bisa mati sebagai seorang legenda layaknya Roger dan Shirohige. Kemudian Kaido langsung berubah ke dalam bentuk manusianya. Kondisinya sekarang masih baik-baik saja, meskipun sebelumnya dia telah dibully beberapa kali oleh para Akazaya. Dari sini tampaknya Kaido mulai serius dalam bertarung, karena jika dalam mode manusianya, Kaido mungkin bisa bertarung dengan lebih leluasa tanpa harus menghancurkan seisi pulau Onigashima. Lalu untuk pertanyaan mengenai bentuk hybrid Kaido, kami juga belum terlalu yakin jika itu ada. Tapi kemungkinan Oda juga sudah mempersiapkannya untuk pertarungannya lebih epik lagi nantinya. Selanjutnya panel beralih ke sisi Luffy, di mana saat ini Luffy, Jinbe, dan Sanji mulai menunjukkan batang hidungnya kembali. Mereka tampak berhadapan dengan dua headliner bajak laut Beast yang cukup aneh seperti sebelumnya. Salah satu dari headliner itu bernama Hamlet yang merupakan user Smile yang memiliki bentuk jerapah. Namun anehnya seluruh tubuhnya itu hanya berbentuk kepala jerapah. Lalu satunya lagi bernama Fortrick, dan kalian bayangkan jika ada user Smile seekor ayam yang wajahnya berada di pantatnya sendiri. Ya, tapi keanehan dari dua headliner ini bisa dengan mudah diratakan oleh Sanji dan Jinbe. Kemungkinan ini merupakan selingan untuk adegan lucu-lucuan saja, biar kita bisa menikmati cerita demi cerita dengan santuy. Nah, kemungkinan perjalanan Luffy hingga sampai di atap Onigashima akan berlangsung beberapa chapter lagi. Dan sepertinya di chapter 1000 nanti, dia baru bisa bertemu dengan Kaido dan para Akazaya ketika Kinemon dan yang lainnya berada dalam kondisi yang paling kritis. Dan saat itu terdapat sebuah momen yang membuat Luffy begitu murka kepada Kaido hingga dia mengeluarkan teknik terbarunya, dan ya, ini hanyalah prediksi kami. Kemudian panel berpindah ke sisi panggung utama di aula besar kastil Kaido. Di sini banyak sekali samurai dan kroco Kaido yang mulai tertular oleh virus Ice Demon milik Queen. Bahkan salah satu darinya adalah Omasa. Ya, kita tahu jika dia adalah salah satu bos Yakuza dari 4 penjuru yang sebelumnya ditahan di tambang Udon. Lelaki bertubuh besar dengan kumis kucing ini merupakan salah satu orang terpenting di bawah komando Hyogoro the Flower. Kemudian Chopper di sana mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk membuat ramuan penawar di dalam situasi seperti ini dengan waktu yang terbatas sebelum semua orang tertular. Tapi dia berspekulasi jika menurutnya Queen pasti mempunyai salah satu penawar untuk dirinya berjaga-jaga, dan nyatanya memang benar. Queen kemudian menjelaskan kepada semuanya bahwa setiap orang yang tertular dan berubah menjadi Ice Demon akan bertahan selama 1 jam, dan setelah itu mereka akan mati. Monster itu akan menyerang siapapun tanpa pandang bulu, bahkan entah itu kawan atau lawan. Terlihat juga jika para kroco Kaido dan samurai Orochi juga diserang dan langsung terkena virus itu.
Kemudian terlihat jika Queen mengumumkan bahwa dia akan memulai sebuah game eksekusi seperti saat ditambang udon, dengan imbalan salah satu pihak harus mati. Dia melempar satu-satunya di dunia, botol yang berisi penawar virus Ice Oni yang dimilikinya kepada Apo. Queen memberitahu Apo bahwa dia harus menjaga penawar itu hingga semua orang yang terkontaminasi virus akan mati, dan jika Apo sampai gagal, maka dia yang akan dieksekusi. Hal ini tentu akan menjadi pilihan yang sulit untuk Apo, dan bagaimana nasib dia selanjutnya, karena semua orang di sana tentu akan mengejarnya untuk mendapatkan penawar itu sebelum ajal menjemput mereka, mengingat waktu yang diberikan hanyalah 1 jam. Namun hal itu akan lebih mempermudah Chopper untuk bisa mengambilnya dan menangani para Ice Oni, karena jika penawar itu masih dalam genggaman Queen, maka Chopper tak akan memiliki celah sama sekali untuk mendapatkannya. Kemudian panel beralih ke sisi Yamato yang sebelumnya telah mendeklarasikan pertarungan kepada Sasaki. Mungkin di sini adalah inti dari chapter kali ini. Yamato memperlihatkan flashbacknya ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang Kozuki Oden yang tengah dieksekusi di atas panci yang berisi minyak mendidih. Saat itu dia terlihat memakai sebuah topeng di tengah kerumunan. Lalu Yamato menjelaskan bagaimana dia ada di sana untuk menyaksikan kematian Oden dan pembicaraan dari Shinobu saat menyerukan kebenaran darinya di depan semua orang. Hal itu tentu sangat mengejutkan Yamato setelah mendengar kebenaran sesungguhnya dari Oden, dan kemungkinan hal itulah yang kemudian membuka hati Yamato dengan sikap kepahlawanan dari Oden. Lalu timeline kembali ke masa sekarang, di mana saat ini Yamato telah berhadapan langsung dengan pasukan Armored Beast dari Sasaki. Yamato terus saja menghentikan peluru yang ditembakkan ke arah Momonosuke dengan cukup mudah, meskipun terdapat beberapa ledakan besar di sana, namun dia terlihat baik-baik saja. Kemudian dia berkata kepada Momo bahwa dia sempat pergi ke Kuri setelah Oden dieksekusi untuk mencoba menyelamatkan Momonosuke saat itu. Namun apalah daya, Yamato masih seorang bocah dan tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menyimak ketika Kaido berhasil mendapati Momonosuke yang telah dia genggam di atap tertinggi kastil Kuri. Saat itu Yamato hanya bisa diam karena dia tidak cukup kuat untuk melawan ayahnya sendiri. Kemudian kini Yamato telah memulai pertarungan melawan bajak laut Beast. Dia terlihat mengeplak salah satu bawahan Sasaki yang kemungkinan silandak dengan cukup mudah dan membuatnya sekarat. Lalu di akhir panel Momonosuke bertanya kepada Yamato, "Siapa kau? Beberapa saat yang lalu kau menggunakan nama ayahku." Dan kemudian Yamato menjawab, "Nama lainku adalah Yamato dan aku akan siap mati untukmu." Minggu depan fix libur dah, sabarlah menunggu 2 minggu lagi untuk chapter selanjutnya. Nah, itulah beberapa spoiler pada manga One Piece chapter 994 yang kami bahas secara detail. Untuk review chapter selengkapnya akan kami bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa terhibur atau video ini menarik untuk ditonton, silahkan klik like dan share ke teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya biar kami lebih semangat lagi untuk membuat video menarik lainnya. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.